Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara singkat dengan salah satu narasumber kita, yaitu Ustadz Ahmadi Junadi MPD, selaku kepala sekolah dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di salah satu sekolah SD Islam Tahfiz Cahaya Quran Sukmajaya Depok. Dalam wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sistem informasi manajemen diterapkan di sekolah ini serta manfaat dan tantangan yang dihadapinya. Baik Pak, untuk poin pertama ini tentang profil dan visi misi sekolah. Bisa Bapak ceritakan secara singkat sejarah berdirinya sekolah ini? Di sekolah ini berdiri tahun 2015. Di awalnya kita punya rumah tahfiz, kemudian bertransformasi setelah 2 tahun berjalan itu menjadi sekolah mulai TK sampai SD. Alhamdulillah sampai saat ini udah tahun yang angkatan yang kelima, meluluskan 5 kali angkatan di tahun ini. Jadi hampir 10 tahun lebih berdirinya sekolah ini, dan tentunya sekolah ini berdiri dengan memiliki visi yang utama adalah kita ingin mencetak generasi penghafal Quran terutama di wilayah Depok. Jadi utama adalah visinya mencetak generasi para penghafal Al-Quran. Di mana waktu itu masih belum, jarang sekali sekolah-sekolah yang berafiliasi kepada tahfizul Quran. Maka itu kita membuat sekolah ini. Adapun untuk sampai saat ini sekolah kita sudah bernaung di bawah Dinas Pendidikan di Kemdikbud. Jadinya sekolah ini sudah terakreditasi B untuk SD-nya. Jadi sudah berdiri sampai sekarang ada SMP-nya. Untuk TK akreditasinya B, SD-nya B, dan SMP-nya sudah akreditasinya. Untuk SD Islam Tahfiz Cahaya Quran dengan SMP dan juga TK-nya seperti itu. Secara umum nih, seperti apa sistem manajemen informasi yang digunakan di sekolah ini? Misalnya sistem yang dipakai untuk akademik, keuangan, itu apa aja Pak? Kalau untuk sistem, alhamdulillah kita dari tahun lalu sudah beberapa kali bekerjasama dengan beberapa vendor. Pertama kita pernah kerjasama dengan aplikasi Kerjo, pernah di tahun yang lalu. Kemudian juga pernah satu lagi saya lupa tuh, yang sekarang kita bersama dengan Edulink. Jadi Edulink ini pertama adalah pengelolaan untuk presensi staff, presensi murid, kemudian juga ada nanti pengelolaan untuk penilaian dimasuk ke situ. Kemudian nanti ada juga pengelolaan untuk cashless. Jadi siswa memiliki kartu, ya kartunya kartu ID, kartu untuk kartu pelajar, tapi itu berfungsi untuk presensi masuk keluar, kemudian juga untuk pembelajaran secara cashless di sekolah ini, di kantin, seperti itu. Sejak kapan sekolah ini mulai menerapkan sistem tersebut? Kalau untuk sistem informasi sekolah kita sejak dari 3 tahun yang lalu. Cuma untuk vendor ini sering berganti gitu. Terakhir dengan Edulink kita ini tahun ini. Adapun untuk keuangannya, jadi keuangan kita bekerja sama dengan Bank BSI. Jadinya untuk pembayaran dari mulai pembayaran apapun termasuk SPP, uang tahunan, kemudian uang kegiatan, kemudian uang catering, uang jemputan, itu melalui virtual account, melalui virtual account dari Bank BSI untuk uangnya. Apakah sekolah ini menggunakan sistem informasi yang dikembangkan secara mandiri? Kalau secara mandiri kita baru membuat untuk kegiatan pelaporan aja. Pelaporan utama pelaporan tahfiz. Nah, ini kita pernah punya sistem kita buat sendiri untuk antara guru dan orang tua bisa melihat perkembangan pencapaian tahfiz anaknya. Nah, itu sudah kita terapkan. Kemudian pada saat akhir semester seperti ini, itu guru tinggal merekap aja dari laporan-laporan kanan yang mereka bikin, kemudian mereka tuangkan dalam rapor untuk semesteran seperti ini. Berarti menggunakan layanan dari pihak tertentu atau? Kalau untuk yang presensi kemudian tadi saya sebutkan itu pihak ketiga. Kalau untuk pelaporan secara akademik kita masih untuk tahfiznya aja ya, kita ngembangin sendiri untuk tahfiznya. Apa saja manfaat atau dampak positif yang dirasakan oleh pihak sekolah sejak menggunakan sistem tersebut? Tentunya banyak hal positif ya. Di awal-awal kita masih secara manual itu ya, pertama sih rekap data itu yang jelas kurang valid ya, datanya kurang valid. Kemudian juga dari sisi
efektivitas dan efisiensi itu lebih mudah ya menggunakan sistem informasi, sehingga lebih cepat aksesnya, bahkan antara sekolah kemudian orang tua pun bisa mengakses. Misalnya kehadiran anak-anaknya itu bisa langsung tahu orang tua bahwa anaknya hadir di sekolah ini. Kayak gitu. Terkait keamanan data nih Pak, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang tersimpan dalam sistem ini? Ya, kita kan ada klausul ya, klausul pihak ketiga tadi. Ya, jadi intinya bahwa dalam klausul tersebut ya data-data yang sudah mereka dapatkan juga tidak boleh ya disebarluaskan begitu saja. Karena yang paling mereka tahu kan data terkait dengan nama anak aja sih. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya belum kita, misalnya kayak ini SN itu mereka belum kita kasih, belum bisa akses seperti itu. Apakah dalam proses penerapan atau pengembangan sistem informasi ini, sekolah menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti instansi teknologi atau lembaga pemerintah? Kalau untuk instansi pemerintah sih kita enggak ya, kita ngembangin sendiri, dan tadi kita kerjasama dengan beberapa vendor. Ada tahun lalu kita pakai Kerjo itu hanya untuk SAP aja. Tahun ini kita pakai Edulink tadi. Jadi Edulink itu yang baru kita pakai adalah presensi siswa, kemudian presensi guru, kemudian untuk tadi cashless, dan insya Allah tahun depan itu sudah masuk pada KBM pun udah bisa dicek sama orang tua. Jadi setiap mata pelajaran yang anak itu lakukan, itu orang tua bisa tahu anak ini belajar nggak nih di jam pelajaran ini, ada nggak di dalam kelas. Berarti kayak ada aplikasi gitu? Betul, ada aplikasinya. Nah, ada aplikasinya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah ada langkah-langkah pengembangan atau inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem informasi manajemen di masa mendatang? Nah, kalau dibilang masa mendatang sih, kita maksudnya ada beberapa rekanan dari yayasan yang termasuk yang rencananya tahun depan itu ada kita mau jadi salah satu pilot project di sekolah ini, itu untuk melihat sistem coding yang akan direncana sih dari Jogja ini, yang mahasiswa Jogja mereka membuat satu sistem informasi sekolah dan akan menjadi pilot projectnya sekolah di sini gitu untuk pengembangan. Nanti kalau itu misalnya berhasil, itu akan mungkin diajukan ke Kemdikbud gitu. Itu dari yayasan ada wacana seperti itu, dan sudah ada kerjasama dengan anak-anak dari UGM gitu. Seperti itu pengembangannya paling depannya. Adapun dari sekolah sendiri ya kita belum ya, kan terkait SDM-nya yang ada yang bisa. Baik, demikian wawancara yang telah kami lakukan. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran dan wawasan baru terkait penerapan sistem informasi ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, narasumber, dan semua pihak yang telah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.